Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya mau ngasih lihat teman-teman gimana caranya memulai untuk berjualan di aplikasi Mokapost. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke, nah seperti yang udah teman-teman lihat di sini, kalau misalkan teman-teman masuk ke aplikasi Mokanya, itu ada tulisan seperti ini nih. Terus ada di atasnya banner-banner kayak gini. Kalau teman-teman belum punya akunnya, teman-teman pencet Start Selling with Mokapost. Nah, teman-teman tinggal masukin aja datanya, nama, terus nomor telepon, email, kata sandinya, dan lain-lain gitu ya. Tinggal daftar aja. Terus lanjutin, ada masukin kode OTP dan lain-lain gitu ya. Kalau udah punya, tinggal sign in aja tuh, already have a Mokapost account, tinggal di sign in. Ini masukin nomor email teman-teman, terus masukin passwordnya. Setelah ada tampilan seperti ini berarti teman-teman punya outlet lebih dari satu. Jadi teman-teman harus milih salah satunya. Kita mau masuk ke outlet yang mana? Misalkan yang ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan awal ketika masuk ke Mokapost. Jadi kasir akan melihat tampilan seperti ini langsung. Kita pencet yang titik 3 ini nih, bukan titik, garis 3 di sebelah kiri bawah ini ya. Ada pengaturan shift inventory, aktivitas pesanan online, point of sale, dan meja gitu ya. Kita mulai dari pengaturan yang paling bawah nih. Ada apa aja di pengaturannya? Yang pertama adalah pengaturan pesanan online. Ini adalah pengaturan untuk layanan GoFood dan Moka Order. Kalau teman-teman pengen ada suaranya, ini ada di sini ya. Pesanan online gitu ya. Terus notifikasinya pengen ada bunyi atau enggak gitu ya. Terus suara notifikasinya ada di sini. Teman-teman tinggal pilih aja suaranya kayak gimana. Yang berikutnya ada pembayaran. Nah, pembayaran ini maksudnya e-wallet. Dan ini tinggal menghubungi yang ada di back office ya. Jadi teman-teman daftarnya sebisa mungkin lewat sales Mokanya. Yang kedua ada pajak, mau diaktifin atau enggak, ini bisa diaktifin di sini. Terus biaya tambahan itu gratuity kalau di back office. Pengaturan pembayaran, mau memonitor pegawai atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau ketika check out, harga produk itu sudah termasuk biaya pajak dan biaya tambahan atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah termasuk, nanti nggak akan ada tambahan harga, tapi akan tetap ada keterangan di bawahnya, PPN berapa gitu ya, gratuity-nya berapa. Kalau misalkan harga produk belum termasuk, berarti harga produk yang diinput oleh kita nanti akan ada tambahan tagihannya ke customer. Lanjut, di sini ada printer. Gimana cara konekin printer di sini? Pertama, teman-teman kalau misalkan printernya printer Bluetooth ya, teman-teman ke Bluetooth-nya dulu, harus aktif dulu, terus masukin pairing device teman-teman ke perangkat yang terdeteksi di sini. Di sini kan ada printer, ada 3 nih. Tinggal dikonekkan aja. Kalau misalkan sudah pairing, nanti di sini akan muncul seperti ini. Nanti tinggal di refresh aja. Terus kita klik di sininya, di printernya, Bluetooth printer 2 nih. Nama panggilannya apa kalau mau ada, dan dia tuh bisa ngapain aja, bisa ngeprint apa aja. Ini si printer ini tuh saya setting untuk bisa ngeprint struk dan bill, bisa ngeprint tiket pesanan, bisa ngeprint nomor antrian, bisa merekap shift. Dan kalau misalkan teman-teman mau printernya ini mau bisa ngeprint yang mana aja gitu ya. Ini biasanya harus pakai yang Epson sih, nggak bisa pakai yang Bluetooth. Kalau yang Bluetooth harus semuanya, karena cuma bisa connect satu printer aja gitu ya teman-teman. Kita simpan ini. Di bawahnya ada tiket pesanan. Jadi kan kita ngeklik di sini, ada tiket pesanan tuh. Tiket pesanan itu apa? Jadi ketika order si customernya itu, si printer itu bakal ngeprint pesanannya ke kitchen biasanya, atau ke kasir juga bisa. Nah, si tiket pesanan itu mau dicetak berapa kali? Mau dicetak 2 kali kah, atau dicetak 1 kali gitu ya. Ini bisa diubah, bisa 2 kali, 3 kali, terserah teman-teman. Nah,
cetak tiket itu kapan? Saat bayar atau saat belum bayar nih? Kalau saya kayak gini tuh biasanya saat pertama kali pesan ketika disimpan bilnya. Kalau misalkan saat bayar berarti customernya harus bayar dulu baru tercetak gitu. Kalau cetak tiket pesanan per produk itu berarti setiap produk ngeprint satu kali. Jadi misalkan saya pesan nasi goreng 2, nah nasi gorengnya keprint 1, terus keprint lagi 1 lagi gitu ya. Jadi satu-satu tuh. Kalau misalkan ini di-uncheck, jadi satu pesanan customer di dalam satu printan gitu ya. Lanjut, ini barcode scanner, teman-teman juga sama ini barcode scanner settingannya kayak yang tadi. Terus GoBiz Plus edisi ini harus sama teknisi. Customer display itu untuk pengguna Mocha Prime. Selanjutnya ini untuk perubahan bahasa. Kalau teman-teman kan biasanya mengeluh ya kalau bahasa Inggris, ini ngerubahnya di sini ya. Jadi garis 3 yang di pojok kiri, terus pengaturan biasanya setting namanya, di sini kita rubah dulu ke bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih bahasa Inggris, nah kayak gini ya. Garis 3 terus setting. Ke bawah ada language. Nah, account language itu ganti dulu ke bahasa Indonesia. Terus di bawahnya ada profil. Isi aja profilnya, ini sama kayak yang di back office. Dan berikutnya adalah bantuan. Oke, kita lanjut ke gimana cara mulainya ya. Yang pertama itu ada shift. Jadi ketika udah masuk nih ya, udah di setting pokoknya, kasir itu perlu memulai shiftnya atau memulai tokonya alias buka toko lah ibaratkan. Ke shift ini, ke menu shift saat ini nih. Jadi ke garis 3 terus ada menu shift, pilih shift saat ini, lalu mulai shift. Kalau misalkan ini memulai shift otomatis, berarti setiap hari kita tuh udah nggak perlu ke menu shift ini, tinggal langsung transaksi aja. Dan saldonya selalu 100.000 misalkan. Nah kalau beda-beda saldonya, jangan diotomatiskan, di off kan saja, baru shift saat ini. Nah lacinya, di laci kasir itu ada berapa uangnya. Biasanya uang modal ada petty cash ya namanya ya. Uang modal biasanya ada 100.000 misalkan atau 150.000. Tulis aja di sini ada berapa pertamanya. Misalkan selesai, sudah dimulai shift. Nah ini tuh udah mulai shift nih teman-teman. Nanti untuk laporannya di sini ada misalkan kas keluar atau masuk. Nah di sini masukin kas keluar atau masuk. Kalau misalkan ada pengeluaran ini deh, misalkan ada kresek gitu ya, beli kresek, ini masukin aja ke resek berapa jumlahnya, 30.000, itu masukin aja. Selesai, kirim, konfirmasi. Dia bakal ngurangin 30.000 dari yang 150.000 tadi. Nah selanjutnya ada produk terjual karena kita belum mulai transaksi. Terus produk refund juga kita belum mulai transaksi. Nah di bawah ada total akhirnya 120. Kan tadi kita mulainya 150 ya. Tapi kalau misalkan udah ada penjualan, itu kan bakal nambah lagi nih ya, pembayaran tunai gitu ya. Nanti di bawahnya beda lagi nih, karena sekarang tadi 150.000 dikurangi 30.000 kas keluar gitu ya. Itu kita jadinya sisanya 120. Nah gitu ya cara memulainya kayak gitu ya. Sisanya kita akan ada di sini semua di point of sale terus. Oke, segitu aja ya video tentang Mocha POS untuk settingan awalnya. Untuk video-video yang lainnya nanti saya upload lagi ya. Untuk video transaksi penjualan terus pesanan online, ini menu-menu yang lain ini saya upload di video yang lainnya lagi. Oke, thank you udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa nonton video tentang Mocha POS yang lainnya. Dan juga saya ada vlog juga ya di channel yang sama, di vlog ini juga, di channel ini juga maksudnya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa like, comment, subscribe, udah ngerti lah ya. Oke, thank you teman-teman.